Oke, jadi gue baru bangun tidur dan tiba-tiba langsung pengen curhat nih. Jadi kepikiran gitu, gue pengen curhat mengenai iPhone 7 atau iPhone 7 di tahun 2020. Nah, di video ini tuh gue cuma curhat doang. Gue mau ngobrolin pengalaman gue ketika menggunakan iPhone 7, iPhone 7. Dan nanti gue bakal ngasih pendapat apakah iPhone 7 itu masih layak dibeli di tahun 2020. Dan gue kasih tahu sekarang ya, jawabannya adalah mending kalian jangan beli iPhone 7 di tahun 2020 ini. Itu konyol sih. Kenapa? Mari kita bahas. Oke, hai semuanya. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin gue Aris Wanzon, dan di channel ini tuh gue sering bahas mengenai smartphone, smartwatch, aksesoris gadget, bahkan sampai laptop. Tapi kadang gue juga bikin vlog random gitu dan ngebahas beberapa tips mengenai aplikasi ataupun sosmed. So, buat kalian yang tertarik dengan informasi seperti itu, langsung aja klik tombol subscribe, oke? Dan nyalain loncengnya. Dukung channel ini biar terus berkembang. Thank you banget bro. Dan sekarang mari kita bahas iPhone 7 di tahun 2020. Dan ini gue udah nulis poin-poin ya. Jadi apa nih poin-poinnya? Kita namanya juga ngedadak ya, jadi gue ngobrolnya sekarang ngobrol santai aja. Oke, yang pertama itu adalah jadi kenapa gue beli iPhone 7 ini. Jujur gue belum pernah sama sekali menggunakan smartphone atau HP dari Apple. Belum pernah sama sekali. Terakhir kali itu gue pakai produk Apple itu adalah MacBook Pro, dan itu pun gue lupa MacBook Pro tahun berapa gitu ya. Saking lama. Tapi intinya gue belum pernah pakai HP dari Apple. Tapi ketika gue menggunakan MacBook Pro, gue itu ngerasa banget kalau si laptop MacBook Pro itu tuh enak banget. Entah dari performanya, UI UX-nya, intinya gue nyaman banget. Itu gue pakai MacBook Pro. Selain kalau nongkrong di cafe tuh ngerasa wah gitu ya, kalau misalnya pakai MacBook Pro tuh beda aja. Ya itu adalah value editnya kali ya yang lebihnya. Tapi overall ketika gue pakai itu buat ngoding gue waktu dulu, itu enak banget, nggak bohong banget. Nah, setelah gue punya pengalaman enak di MacBook Pro, akhirnya gue mikir, wah kalau misalnya gue nyobain si HP-nya, si iPhone-nya ini, kayaknya gue bakal lebih enak juga nih. Kayaknya HP-nya juga bakal sama gitu, beda dengan Android. Karena jujur kalau Android ya, walaupun sebagus apapun Android, gue ngerasa nanti tuh pasti ada aja gitu nge-lag-nya atau apanya gitu, ngerasa beda aja gitu. Dan akhirnya gue punya pemikiran seperti itu kan. Nah, ternyata lambat laun kebutuhan gue terkait dengan pekerjaan gue, akhirnya gue perlu yang namanya iPhone. Jadi karena ya gue itu tech youtuber ya, youtuber bisa bilang gue youtuber, mungkin content creator juga mungkin. Terserah lah itu ngomongnya apa, yang penting gue bikin konten. Nah, gue tuh pengen punya smartphone yang ketika ngupload di Instagram itu kualitasnya bagus. Jujur gue ngerasain sebagus apapun kualitas di Android, ini gue ngomongin pada saat itu ya, bukan ngomongin sekarang. Pada saat itu gue ngomongin ke orang-orang juga gitu, kenapa di Android itu ngupload foto itu di feednya maupun di storynya itu gue ngerasa resolusinya itu atau kualitasnya itu berkurang. Dan ternyata banyak juga yang mengalami hal yang serupa. Terus gue juga nanya ke teman-teman tech reviewer lain, kayak Sobat HP, terus juga nanya ke Wisnu, nanya ke banyak lah gue tanya. Ternyata memang mereka juga ngerasain hal yang seperti itu, hal yang sama. Bahkan gue dulu pernah ngelihat Moldi dari Sobat HP, dia tuh bawa iPhone gitu kan, bawa iPhone ini, motonya pakai HP Android gitu waktu di acara. Terus dia tuh transfer ke iPhone, terus dia uploadnya di iPhone. Jadi akhirnya gue juga mikir, wah ternyata mungkin bener juga ya, walaupun itu gue nyebutnya itu isu ya, maksudnya belum terbukti data yang akurat kan. Jadi isu itu tuh adalah memang kalau pakai iPhone tuh bagus gitu Instagram Stories-nya maupun feed-nya. Dan akhirnya gue mikir, wah kayaknya gue masih beli nih. Dan akhirnya gue beli lah. Ya akhirnya gue beli karena bukan buat HP utama. Jadi gue beli lah, dan gue cari yang lumayan terjangkau. Pada saat itu gue beli sekitar tahun 2019 ya, tahun 2019 gue beli. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli iPhone 7 128GB ya, yang ini smartphone-nya ya, ini HP-nya nih, iPhone 7 ya ini. Cakep ya.
maksudnya enak sih, itu emang enak, feelnya tuh enak kalau megang tuh kan, enak banget. Jadi kalau untuk alasan kenapa gue beli, sebenarnya alasannya itu aja sih. Pengen Instagramnya bagus, beneran, itu cuma itu doang. Sekalian nyobain gimana sih rasanya pakai iPhone itu ya. Dan ternyata pakai iPhone itu memang beda sama Android ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu ngulik banget iPhone gitu. Tapi kalau di Android itu kan, kalau misalnya kalian pengen nyari APK tuh gampang gitu ya. Aplikasi by APK tuh gampang banget, jadi tinggal install gitu tanpa perlu lewat Play Store. Gampang banget kalau di Android. Tapi kalau di Apple gue nggak tahu, gue selama ini belum pernah ngulik dan gue ngerasa nggak bisa sih. Jadi memang di Apple tuh lebih banyak costnya di kalau menurut gue. Jadi apa-apa ada aplikasi yang bagus, ternyata ya harus beli, harus bayar, ya kayak gitulah. Tapi memang jujur gue ngerasa ada kualitas yang beda kalau gue yang ngerasanya. Tapi intinya itu aja sih alasan kenapa gue beli si iPhone 7 ini. Dan pada akhirnya karena penasaran juga ya, pada saat itu akhirnya gue juga nggak punya HP Android pada saat itu, dan akhirnya gue mau nggak mau membuat atau dibikin nih si HP itu, gue bikin sebagai daily driver atau HP utama. Beneran gue copot kartu gue, WhatsApp gue kesini, banking gue kesini, pokoknya ini memang beneran HP utama. Dan nanti gue bakal share ya kenapa gue bilang konyol sih kalau misalnya beli iPhone 7 di tahun 2020, pendapat gue. Oke, sekarang mari kita bahas dulu iPhone 7 di tahun 2020 terkait dari sisi sudut pandang dari device-nya dulu ya. Jadi iPhone 7 ini tuh dirilis tahun 2016, September 2016 kalau nggak salah. Mungkin kalau tahun 2020 berarti sekarang udah 4 tahun ya. Gila, ini 4 tahun. 4 tahun HP ini tapi masih enak banget sebenarnya, masih oke lah. Masih, kalau misalnya kalian mau beli sih masih worth it sih, tapi dengan berbagai alasan. Oke, jadi HP ini tuh dirilis September 2016 ya. Kemudian storage-nya ini tuh 128 GB. Gue sengaja beli yang 128 GB karena gue mikirnya dia tuh nggak punya slot micro SD, dan gue mikirnya dia juga bisa 4K. Jadi kalau misalnya gue ngerekam video ataupun gue ngambil foto, setidaknya gue bisa ngambil banyak foto dan videonya. Dan gue mikir juga beberapa tahun ketika gue pakai pasti aplikasi itu bakal diupdate, kemudian OS-nya juga bakal diupgrade, otomatis perlu storage yang agak banyak. Jadi biar gue nggak nyesel beli, akhirnya gue beli yang iPhone 7 yang 128 GB. Kemudian layarnya ini 4,7 inci Retina IPS LCD ya, 750 x 1334 pixel. Rasionya ini 16:9. Ini tuh jadul banget sih. Sedangkan kalau misalnya ngomongin tahun 2019 tuh rasionya itu udah minimalnya tuh mungkin 19 ya. 18 apa? 19:9. Bahkan ada yang sekarang tuh udah sampai 20:9. Betapa luasnya layar smartphone zaman sekarang gitu ya. 6 inci aja kayaknya terasa biasa aja gitu. Tapi ya ini tuh gue beli di tahun 2019 16:9 coy. Dan bahkan iPhone SE aja sekarang masih sama ya, 16:9 ya. Tapi kita nggak ngomongin iPhone SE, kita ngomongin iPhone 7. Sudah dilengkapi dengan 3D Touch ya, ini fingerprintnya di depan gini. Dan pada saat itu tahun 2019 sudah banyak banget smartphone yang ada fingerprint di layar gitu, kekinian banget gitu. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan Apple A10 atau A10 ya, RAM-nya 2 GB. Kamera belakangnya juga cuma punya satu dan dilengkapi dengan LED flash, ini 12 megapiksel. Sementara pada tahun 2019 tuh dan sekarang itu smartphone tuh udah buset, udah 4 kamera. Udah banyak banget kameranya, udah kekinian banget. Ini tuh memang jauh dari kekinian. Kemudian kamera depannya juga ini beresolusi 7 megapiksel. Wah, sementara pada tahun 2019, 2020 sekarang udah ada yang 20 megapiksel. Terus ada yang gede banget lah pikselnya, beda banget sama yang sekarang ini 7 megapiksel. Dan ini nggak ada port jack audio. Memang kalau soal jack audio ini kekinian ya. Jadi dia sudah mikir bahwa bakal TWS tuh bakal rame gitu, bakal banyak yang memproduksi TWS. Ya selain dia sendiri sih, AirPods dan AirPods Pro sekarang bagus banget itu. Kemudian baterainya juga ini 1960 mAh. Ketika banyak smartphone dengan baterai yang 5000 mAh minimal itu sekarang tuh kayaknya 3000 kali minimal, 4000 malah. Bahkan sekarang gue males deh pakai smartphone yang di bawah 4000, males kayaknya. Gue aja sekarang pakai ROG Phone sama Oppo Reno 10 Time Zoom. ROG Phone itu kalau nggak salah 6000 mAh dan itu enak banget karena nggak perlu sering ngecas dan bawa power bank.
Tapi balik lagi kondisi saat itu mungkin biar dia tuh tipis, kecil dan ringan dan enak dipegang di tangan kayak gini ya. Pokoknya kalau misalnya kita bandingin iPhone 7 atau iPhone 7 ini dengan smartphone Android di tahun 2019, jujur sih ini lumayan ketinggalan zaman banget ya. Layarnya nggak ada notch atau punch hole ataupun bahkan full ya, nggak ada pop-up kamera, in-display fingerprint, kemudian kamera belakangnya banyak, desainnya ini kaca, ya ini tuh nggak seperti itu banget gitu. Oke, sekarang gue bahas mengenai pengalaman gue ketika menggunakan iPhone 7 ini pertama kali. Ketika pertama kali ketika pertama kali gue jujur ngerasa handphone ini tuh enak banget. Sekarang kalau misalnya gue ngomongin performa, itu udah masih enak banget. Jujur kalau misalnya ngomongin performa, kalian beli di tahun 2020 aja ini masih oke sih kalau menurut gue ya. Ya jangan ngarepin yang performa yang gimana-gimana, tapi maksudnya ini udah oke banget. Gak lemot, aman, nyaman, responsif, pokoknya semuanya masih nyaman banget. Pertama kali gue coba tuh ini adalah nyamannya tuh di genggaman tangan gue. Jadi ini pas banget tuh, lihat, ini pas banget ya. Nyaman banget di tangan, enak gitu kan. Aduh, nyaman banget lah. Sehari, 2 hari, seminggu masih nyaman gitu gue pakai ini iPhone ya. Tapi lama kelamaan ternyata ngeselin juga. Maksudnya ngeselin tuh kenapa? Karena ini layarnya tuh masih 16:9. Layarnya masih 16:9. Jadi informasi yang diberikan di layar ini tuh menurut gue agak terbatas dibanding gue menggunakan smartphone reviewan yang Android yang udah 20:9, 19, berapa berbanding 9, itu udah wow, udah gila nih, ini layar luas banget gitu, udah terbiasa kayak gitu. Sementara HP utama aja jadi kayak nggak terbiasa gitu gue, kok ini HP gini gitu kan ya. Terus ngerasa juga ternyata kekecilan gitu. Kalau misalnya kalian sering pindah-pindah, ternyata kali ini sih gue pribadi ya, jadi langsung ngerasa anjir ini kekecilan nih HP gitu. Jadi pada akhirnya gue juga ngerasa kurang nyaman, apalagi kalau diburu-buru ya, di kereta ataupun lagi jalan ataupun lagi gimana, akses yang kecil seperti ini tuh ternyata pada akhirnya kurang nyaman. Kemudian karena tangan gue juga basah, jadi si fingerprintnya ini tuh jarang banget berhasil, jarang banget akurat ketika gue lagi kemana-mana. Jadi karena kebutuhan pekerjaan gue ini adalah ya seperti ini ya, YouTuber, jadi gue sering banget menghadiri undangan dari brand-brand, dan itu kadang bisa seminggu tuh bisa full menghadiri undangan. Jadi gue lebih banyak di luar kadang-kadang ya. Dan kalau misalnya gue lagi keringetan, tangan gue kadang-kadang kesel gitu, kok ini susah dibukanya. Tapi kalau misalnya ini kalau lagi lancar tuh buka sih, tapi kalau misalnya gue lagi agak keringetan itu susah. Dan itu bikin ya kesel juga sih, maksudnya bikin gak nyaman gitu, karena kan ini gak ada face unlock. Sementara kalau gue pakai Android itu ada face unlocknya, jadi lebih cepat gitu, kalaupun misalnya gue nggak bisa pakai fingerprint. Dari sisi performa menurut gue ini oke. Gue coba bermain game Call of Duty Mobile aja, dia bisa grafisnya itu very high dan frame rate-nya itu high. Jadi overall kalau pakai performa nyaman-nyaman aja sih. Gue tuh adalah orang yang kebutuhannya itu adalah bekerja di smartphone, dan selama ini gue pakai ini ya cukup oke, cukup nyaman. Cuman ada yang kurang itu adalah baterai. Tapi sebelum gue bahas baterai, gue mau bahas dulu kameranya. Kualitas kameranya itu seperti ini, dan pendapat gue sih ya sok-sok aja ya, lumayan, gak terlalu bagus banget. Tapi kalau misalnya di kondisi cahaya yang terang, itu udah oke. Dan bikin stories di Instagram juga udah oke. Tapi balik lagi ya, yang tadi gue omongin, gue tuh kalaupun gak gue moto langsung dari HP ini, gue ya transfer foto dari Android, terus gue uploadnya tuh ke HP ini. Jadi upload ke Instagramnya itu menggunakan HP ini. Sistemnya seperti itu. Oke, sekarang mari kita ngomongin baterainya. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai baterainya. Ini jujur, ini pengalaman gue banget soal baterainya. Ini adalah alasan yang paling tepat kenapa gue bilang kalian tuh konyol kalau misalnya kalian beli iPhone 7 di tahun 2020. Oke, baterai si iPhone 7 itu adalah 1900 berapa tadi, gue lupa lagi. Intinya adalah baterainya itu adalah 1960 mAh. Dan menurut gue itu adalah baterai yang ukuran yang sangat kurang buat kebutuhan gue. Apa sih kebutuhan gue? Oke, gue sebutin satu-satu, jadi kalau ada yang kelewat juga mohon maaf ya. Ya oke, kita WhatsAppan, kita Instagram, Twitter, email udah pasti. Kemudian
Google Doc, Google Keep, terus foto, video, bikin stories kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya, video call gue sama anak istri gue, karena itu harus tiap hari video call kalau misalnya gue kemana-mana. Kemudian dengerin musik, kemudian editing foto gue pakai Lightroom, terus gue ngedit video juga, 15 detik buat Instagram story ya, pakai Mojo misalnya. Kemudian apa lagi ya, teleponan. Kemudian ya intinya banyak aktivitas yang gue kerjakan di HP ini ya. Bahkan gue bikin skrip aja gue pakai di HP ini, bikin skrip aja. Dan itu menurut gue, jujur, gue ngerasa banget gue kesusahan. Kenapa gue kesusahan? Yang pertama itu ya, selain dari baterai kan gue udah bilang layarnya kecil kayak gini tuh kalau lagi buru-buru tuh nggak enak gitu, nggak nyaman. Terus kalau misalnya soal baterainya, ya ini tuh nggak bisa bertahan lama bro, serius, capek bro. Gue mesti bawa casan kemana-mana. Mending ya cuma sehari sekali ngecas pakai power bank gitu ya, mending. Ini tuh dan nyolok terus coy, bener, nyolok aja terus. Jadi si power bank tuh nyolok aja ke handphone gue nggak tahu kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian tuh cuma di ruangan doang, mungkin HP ini masih cukup lah, nggak perlu yang kemana-mana gitu ya. Tapi kalau gue kan, gue diundang misalnya gini, misalnya gue diundang sama brand nih, misalnya gue diundang sama Samsung lah misalnya ya, atau Oppo atau siapa itulah, Vivo, Realme, semua brand lah. Gue datang ke acaranya, gue pasti dong bikin stories, kemudian gue ya foto-foto produknya. Dan itu jujur itu sangat menyita baterai itu, karena gini, dari perjalanan gue dari rumah gue ke acara aja, ke lokasi acara aja, itu pasti menyita baterai kan. Gue nggak mungkin dong diem, pasti chatting, pasti kirim foto, pokoknya pasti gue lakuin banyak hal. Dan udah sampai acara, gue juga pasti foto-foto, bikin Instagram stories, foto produk, upload ke Instagram. Itu jangan salah loh, kita kayak misalnya nyari sinyal di HP itu kan menyita baterai juga. Dan itu jujur gue ngerasa banget, waduh ya ampun, kayaknya gue nggak bisa deh pakai iPhone 7 ini di tahun 2019 dan 2020 gitu. Pada saat itu kan 2019 ya, kayaknya gue nggak bisa nih pakai iPhone 7 di tahun sekarang itu 2019-2020. Dan pada akhirnya jujur sekarang nggak pernah gue pakai, dan bahkan gue jual aja kagak laku kayaknya. Nggak tahu kenapa, mungkin gue nggak pintar ngejual ya. Tapi intinya sekarang ini bener-bener nggak gue pakai sama sekali, gue diemin, bahkan nggak gue cas saking lupa. Kalau cas juga tanpa gue apa-apain, tiba-tiba nanti lowbat sendiri. Nah itu sih, jadi pertimbangan gue kenapa gue bilang ngomong kalau iPhone 7 ini tuh jangan kalian beli, itu adalah di baterainya. Dan kayaknya kalaupun misalnya kalian ganti baterai aja bang solusinya. Kayaknya tetep deh kalau menurut gue. Kebutuhan gue nggak bisa kan. Kebutuhan gue tuh minimal sekarang kayaknya 5000 mAh. Asus ROG Phone tuh udah paling tepat sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Cuman ada plus minusnya. Tapi intinya dari pendapat gue, iPhone 7 ini tuh nggak bisa kalian beli di tahun 2020. Dan kalau misalnya kalian mau beli nih ya, kalau misalnya kalian mau beli iPhone 7 ini, kondisinya adalah mungkin kalian beda sama kebutuhan gue yang gue bilang tadi, sama kalian itu mungkin kekeh atau kalian tuh ngebet banget pengen nyobain yang namanya OS atau nyobain yang namanya iPhone. Mungkin itu ada alasan yang paling kuat ketika kalian pengen beli iPhone 7 ini dengan harga yang setidaknya agak terjangkau lah daripada iPhone yang lain ya. Karena ini tuh adalah iPhone yang paling minimum menurut gue pribadi. Ini adalah iPhone paling minimum kalian beli di tahun 2020 kalau kalian ngebet beli. Tapi kalau kalian misalnya ada budget, kalian konyol sih kalau beli ini. Kalau menurut gue kalian beli mending ini aja, iPhone XR ya. Setidaknya itu udah lumayan mengikuti kekinian dan udah bagus banget. Gue nggak bahas alasannya itu apa, tapi kalau menurut gue iPhone XR itu pilihan yang paling tepat kalau misalnya kalian punya budget dan kalau misalnya kalian belum kebeli yang iPhone 11. Oke, kesimpulannya ya. Tapi nih, gue kesimpulannya langsung ngomong tapi ya. Oke, kesimpulannya, tapi kalau misalnya kalian orangnya tuh yang pertama ya, gue bilang ya, budgetnya itu terbatas, dalam arti budgetnya emang cukup buat iPhone 7, kemudian kalian nggak kompromi soal layar yang masih 16:9, kameranya yang ya gitu-gitu aja masih 1, dan kualitasnya juga, kemudian baterainya juga my god, baterainya lah gitu ya. Baterainya kacau banget kalau menurut gua, nggak ada port jack audio, kemudian apalagi ya, layarnya nggak ada notch. Ya kalau kalian nggak masalah dengan hal yang seperti itu,
iPhone ini adalah iPhone yang paling minimum kalian beli. Jadi kalian boleh beli. Kenapa HP ini itu adalah paling minimal atau paling minimum, paling rendah buat kalian beli di tahun 2020? Karena ini terkait dengan upgrade OS-nya ya. Jadi kalau menurut gua nih kayaknya nih si iPhone 7 ini tuh bakal dapat update OS yang iOS 14 atau mungkin iOS 15. Jadi harusnya lumayan aman 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan masih aman kalian pakai. Jadi setidaknya nggak buang-buang duit ya. Kan sayang kalau misalnya kalian beli iPhone, misalnya iPhone 6 mungkin ya, iPhone 6, 6s, misalnya kalian beli sekarang di tahun 2020, mungkin pas update yang iOS 14 mungkin nggak dapet ya, mungkin ya, gua nggak hafal banget, tapi intinya menurut gue pribadi ini adalah iPhone paling minimum kalian beli di tahun 2020. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian tuh mirip-mirip kayak gua, terus kalian tuh sering berada di luar ruangan, kalian tuh males ngecas HP mulu pakai power bank, males gitu temenan sama power bank, males, kemudian agak kompromi sama fitur-fitur yang kekinian. Menurut gua kalau kalian beli iPhone ini tuh adalah konyol sih, hal yang konyol. Mending kalian jangan beli iPhone 7, kalian belinya iPhone XR yang udah gue bilang tadi. Oke, paling itu saja kali ya share pengalaman gua mengenai iPhone 7 di tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau beli, mending kalian mikir-mikir dulu, atau enggak kalian mungkin sabar dulu. Jadi kalau menurut gua belilah smartphone itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Apalagi kalau misalnya beli smartphone itu cuma buat, wah gue pengen terlihat keren nih, pakai iPhone ada logo Apple-nya gitu. Wah itu jangan sih kalau menurut gua. Mending beli smartphone itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget. Kalau misalnya budgetnya lebih, baru sesuai dengan keinginan. Bodoh amat. Ya balik lagi gitu ke kalian semua. Ini adalah pendapat gua. Bisa beda ya, jelas lah bisa beda. Namanya juga pendapat gua. Karena ini adalah sesuai dengan fakta yang gua alamin dan sesuai dengan kebutuhan gua. Oke, intinya konyol kalau kalian beli iPhone 7 di tahun 2020. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa tonton video-video review gua lainnya, mau aplikasi ataupun laptop ataupun smartphone ataupun smartwatch, dan jangan lupa share dan jangan lupa subscribe kalau misalnya video ini bermanfaat. Tapi kalau misalnya video ini nggak bermanfaat, kalian nggak usah share sih, nggak usah subscribe juga. Wow. Oke, gue pamit. Bye. Assalamualaikum.